Yosa, kembali lagi di Kako Anime dan ya ini dia manga One Piece chapter 1055 yang memiliki judul Era Baru. Dan pada chapter kali ini dimulai di ibu kota bunga, dimana kita melihat ya Nami, Tama dan juga Zeus sedang menikmati pesta dan makanan yang ada di sana. Sementara itu di luar kota, lebih tepatnya di mana Aramaki dan yang lainnya berada, kita melihat Momonosuke berhasil dikalahkan oleh Ryukyu karena kita melihat ya bahwasanya Momonosuke terjerat di sini. Dan Yamato yang ada di sana ingin membantunya, tetapi Momonosuke bersikeras untuk tidak usah ikut campur. Dan di sisi lainnya kita melihat Raizo ya menggunakan tekniknya yaitu Nimpo Maki-Maki no Jutsu untuk menembakkan serangan api ke arah Aramaki. Dan di sini sepertinya serangan Raizo tepat mengarah kepada Aramaki, dan di sini Aramaki bertindak seolah-olah serangan Raizo itu ya benar-benar mengelukainya. Dan di sini Aramaki mengatakan, "Kau benar-benar berpikir apakah kau bisa mengalahkan seorang admiral marinir dengan serangan itu yang jelas-jelas mengandalkan kekuatan kelemahan itu? Ya, tidak mungkin." Dan di sini Aramaki menggunakan teknik bernama Bokarin yaitu hutan tahan api, di mana teknik itu digunakannya untuk menghindari atau meloloskan diri daripada serangan api Raizo tanpa terluka sedikit pun. Dan tak sampai di situ, Aramaki kembali melakukan suatu teknik di mana dia ya mencoba atau menyerang Raizo dan dia berhasil menghisap nutrisi daripada Raizo melalui tanamannya itu. Dan di sisi lainnya kita melihat Kawamatsu mencoba untuk membantu Raizo, tetapi tidak peduli berapa banyak cabang akar yang kau potong, itu tetap saja tumbuh dan tidak akan ada habis-habisnya. Dan akhirnya Aramaki juga menangkap Denjiro, Kawamatsu dan juga Nekomamushi di mana dalam cabang-cabang akarnya itu. Dan scene dipotong ke ruang rahasia Kozuki Sukiyaki, di mana kita melihat ya bahwasannya di sana ada suatu jalan rahasia yang mengarah ke tangga panjang. Dan ya itu telah dibuka dan mereka mulai berjalan ke arah itu. Iya, mereka itu adalah Sukiyaki, Robin dan juga Torao. Iya, Torao tiba-tiba datang di sini, di mana Robin bertanya kepada Law, "Apakah kau berhasil mencium bau aroma tubuhku?" Ya, tapi di sini Torao bilang bahwasanya aku bukan hyena, tidak mungkin aku mencium bau tubuhmu. Dan di sini Torao memberikan alasannya bahwasannya dirinya tidak bisa atau tidak dapat menemukan Robin bersama nakamanya. Jadi dia mencarinya. Dan pembicaraan ini langsung dipotong oleh Sukiyaki, di mana Sukiyaki mengatakan sesuatu bahwasannya dirinya tidak pernah memberitahu Kaido dan juga Orochi tentang lorong ini. Tapi karena salah satu anggota penting daripada Beast Pirate yaitu Jack adalah seorang Gyojin, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan poneglyph tersebut. Dan mendengar perkataan Sukiyaki ini ya, Robin langsung bertanya mengapa Gyojin bisa menemukannya. Namun Sukiyaki menjawab bahwasanya kau harus melihatnya sendiri. Nah, di panel berikutnya Sukiyaki mulai bercerita tentang kisah Wano Kuni ini, tapi Robin memotongnya saat dia melihat suatu cahaya yang datang di ujung lorong. Dan ya, Robin bertanya-tanya apa itu, dan Sukiyaki mengatakan bahwasanya yang ada di sana adalah sesuatu tempat yang sekarang berada di bawah laut. Dan tentu di sini Robin sangat-sangat super penasaran dan dirinya mencoba merangkak melalui lorong itu, tetapi Torao langsung menteleportnya. Dan ya, mereka semua tiba di mana suatu tempat seperti akuarium ya, akuarium kaca, di mana mereka melihat di luar sana begitu terdapat bangunan yang terdapat di bawah laut, terutama di bawah laut Wano Kuni. Dan itu merupakan reruntuhan 800 tahun yang lalu. Dan ya, di sini Sukiyaki memberitahukan kepada mereka bahwasannya reruntuhan itu adalah tanah lain daripada Wano Kuni yang ada sekitar 800 tahun yang lalu. Dan berkat sesuatu, reruntuhan yang ada di sana benar-benar terpelihara dengan baik. Dan kemudian Sukiyaki menjelaskan apa yang terjadi pada negeri Wano dahulunya, di mana adegan ini ya memiliki beberapa panel yang cukup menarik yang menjelaskan dengan gambar. Yang mana dahulunya Wano Kuni adalah suatu negeri besar, sekitar 3 kali lebih besar daripada Wano Kuni pada saat ini, di mana itu terletak di bagian bawah Gunung Fuji yang berada di tingkatan yang sama dengan air laut.
Dan kemudian pada suatu titik dalam sejarah, tembok besar yang mengelilingi pulau itu dibangun dan negeri ini benar-benar terkunci. Dan di saat yang sama, air hujan mulai melumpah dan membuat air ini menjadi suatu genangan dan menumpuk sehingga membanjiri seluruh negeri itu. Dan setelah itu, air hujan mencapai bagian tertinggi daripada dinding air itu dan menciptakan suatu air terjun yang kita tahu pada saat ini. Dan karena insiden itulah orang-orang memutuskan untuk pindah tempat menuju tempat yang paling atas, di mana itu adalah pulau-pulau yang berada di lereng gunung yang pada saat ini kita lihat sebagai ibu kota bunga, atau dengan kata lainnya Wano Kuni yang pada saat ini. Dan di panel berikutnya, mereka semua mencapai bagian paling bawah tangga dan Sukiyaki membuka pintu rahasia yang dimana itu memberikan suatu akses menuju suatu ruangan besar tempat di mana Rod Poneglyph berada. Dan ya, Robin mengatakan bahwa jika mereka dapat menemukan satu lagi, mereka akan dapat melakukan suatu perjalanan menuju Laughdale. Dan kebahagiaan Robin ini ya kembali dipotong oleh Sukiyaki, di mana Sukiyaki mengatakan bahwasannya ruangan ini berada di platform tertinggi di dalam gua di dasar Gunung Fuji. Dan jauh lagi di bawah sana terdapat peluton senjata kuno. Namun Sukiyaki mengaku belum pernah melihatnya secara langsung. Jadi di sini Sukiyaki tidak bisa menunjukkan kepada Robin dan juga Torao seperti apa dan di mana itu Pluton itu berada. Tetapi Sukiyaki mengatakan untuk mengeluarkan Pluton, tembok Wano Kuni harus dihancurkan terlebih dahulu. Yang mana dengan kata lainnya itu adalah membuka suatu perbatasan. Ya, membuka Wano Kuni atau membuka suatu perbatasan daripada Wano Kuni, caranya adalah dengan menghancurkan benteng yang mengelilingi Wano Kuni pada saat ini sejak dulu. Dan di saat yang sama kita akan melihat suatu pelepasan yang kuno, yaitu senjata. Namun di panel berikutnya Robin bertanya mengapa Kozuki Oden ingin sekali melakukan hal seperti itu. Dan Sukiyaki menjelaskan soal apa saja yang diturunkan oleh keluarga Kozuki hingga sampai ke Kozuki Oden. Tetapi di sisi lainnya Sukiyaki mengatakan, aku tidak tahu apa yang ditemukan oleh Oden dalam perjalanannya di lautan. Dan sebelum kalimat itu selesai dibicarakan oleh Sukiyaki, scene pun dipotong. Ya, scene dipotong kembali ke ibu kota bunga di mana kita melihat Aramaki berhasil menjebak Akaza yang ada di sana dan juga Yamato dan memberitahu kepada mereka semua bahwasannya mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap ibu pertiwi. Dan kemudiannya Aramaki mengatakan bahwa jika Kaido masih melanjutkan di negeri ini, dia tidak akan datang ke Wano Kuni. Dan nyatanya di sini adalah hanya untuk mengambil kepala daripada Mugiwara Ichimi, dan jika dia berhasil mendapatkannya, dia langsung pergi daripada lokasi Wano Kuni itu pula. Sementara itu kita melihat Yamato memberitahukan kepada Momonosuke untuk segera memberitahukan atau meminta bantuan kepada Luffy dan yang lainnya. Tetapi di sini Momonosuke mengatakan sambil menangis ya bahwasannya dia tidak membutuhkan bantuan Luffy ataupun kau juga Yamato. Jadi dia meminta Yamato untuk tidak menawarkan suatu bantuan lagi, karena perlu kau ketahui Yamato, kau itu telah dikurung di Onigashima sepanjang hidupmu. Jadi karena itulah mengapa aku ingin kau pergi. Luffy, Zoro, dan yang lainnya, aku tidak bisa selalu meminta atau mengandalkan bantuan mereka itu. Kita harus bisa mempertahankan diri sendiri daripada semua musuh ini. Bersama rakyat negeri ini, kita tidak bisa mempercayakan pada mereka yang akan pergi. Jika kita melakukannya lagi, bagaimana kita bisa melindungi negeri ini di masa depan? Ya, Momonosuke mengatakannya semuanya. Namun Aramaki yang mendengarnya ya, dia mengolok-olok sikap kekanak-kanakan daripada Momonosuke dan mengatakan bahwa dia tidak pernah berpikir seekor naga bisa begitu memalukan seperti ini. Dan di saat seperti ini dalam suatu keputusasaan, kita melihat Momonosuke tiba-tiba berhasil menembakkan bolo birdnya ke arah pohon Aramaki. Dan di sisi lainnya kita melihat Akazaya dan Yamato berhasil melepaskan dirinya. Sementara Aramaki di sini ya menatap wajah Momonosuke dengan rasa tidak percaya. Dan jangankan Aramaki, Yamato pun juga tidak percaya kalau Momonosuke berhasil menggunakan teknik Kaido, teknik kekuatan naga. Sementara Denjiro mengatakan bahwasannya Momonosuke tidak membidiknya dengan baik.
balik. Lalu kita melihat panel mulai mengarah ke Momonosuke dan di sini ya Momonosuke kembali menembakkan bola bednya tepat ke arah Aramaki, di mana itu benar-benar ya membakar Aramaki sampai hangus. Akan tetapi kita melihat suatu tumbuhan kecil yang berada di belakang sana. Tiba-tiba Aramaki muncul dari sana, yang mana ini merupakan sifat logianya. Dan kemudiannya Aramaki kembali berubah dalam mode tempurnya dan siap kembali untuk melanjutkan suatu pertempuran. Nah kalau itu game yang kau ingin mainkan, baiklah peniru Kaido, aku akan menusukmu dari mulut sampai ke ekormu hingga troll. Dan tiba-tiba ya di panel berikutnya kita melihat kilat hitam yang sangat menggelegar dari kejauhan. Dan Ryukyu merasa ada sesuatu yang melumpuhkannya dan dia berteriak kesakitan. Wah, tunggu, itu apa? Itu haki raja siapa? Akagami Pirate dan mereka sudah sedekat ini. Ya, Aramaki di sini benar-benar cemas dan memikirkan hal itu. Dan kemudiannya kita melihat kapal bajak laut Akagami yang masih berada di lautan dekat Wano Kuni, di mana kita melihat seorang sang mengatakan, "Aku tidak akan mengatakan Anda tercela atau cupu ataupun yang lainnya, tapi seorang marinir yang menargetkan daun baru yang baru saja mengubah sejarah bajak laut, saya pikir itu sangat hambar." Dan setelah sang mengatakan itu ya, sang memunculkan kenangannya yaitu berupa flashback bersama Luffy, Momonosuke kecil, Hiyori kecil, dan juga salah satu siluet yang mana kita melihat itu adalah Uta. Karena apa? Karena rambutnya mirip dengan Uta yang ada di movie Red. Dan diketahui pada saat ini ya Akagami benar-benar sangat marah. Akagami si sang ini ya benar-benar marah, di mana ia mengatakan, "Apakah kau begitu takut dengan era ini, era baru yang akan datang?" Dan panel pun kembali kepada Aramaki, di mana Aramaki ya kembali ke bentuk semulanya dan dia mengatakan di sini bahwasanya dia tidak berniat bertarung dengan Akagami dan juga krunya, setidaknya untuk sekarang ini. Dan Aramaki pun memutuskan untuk pergi daripada lokasi itu. Dan di sini kita melihat ya Yamato merayakannya dengan Momonosuke dan sarung pedang merah di sana. Dan Momonosuke menangis dengan gembira. Dan scene pun berpindah ke ibu kota bunga ya. Kita melihat Brook, Usopp, Chopper dan Franky masih satu party dengan Hiyori dan Toko. Sementara itu di luar kota kita melihat Luffy sedang duduk di tanah bersama Zoro, Sanji dan Jinbe. Dan di sini Luffy mengatakan dia pergi. Dan Sanji mengatakan sepertinya mereka tidak membutuhkan bantuan kita. Dan di sini Zoro mengatakan juga bahwasannya, "Momo, aku terkesan." Dan di sini ya kita melihat Jinbe yang juga penasaran, itu haki yang sangat mengesankan, benar-benar sangat mengesankan. Dan ya di sini Luffy mengatakan, "Aku tahu apa itu." Dan ya di akhir chapter kita melihat Luffy tersenyum saat melihat kapal bajak laut rambut merah yang bergerak menjauh dari luar Wano Kuni. Nih, dan Luffy kembali mengatakan bahwasannya entah bagaimana wajahnya yang familiar muncul di pikiranku. Dan ya, chapter ini selesai di sini.